Halo pemirsa JVR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Ladianti Arfiani dalam program Kominfo Nuso. Mengawali informasi pertama pemirsa dalam rangka menyambut World Water Forum ke-10, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan monitoring dan evaluasi pengamanan objek vital dan transportasi terkait dengan sistem keamanan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Jelang World Water Forum ke-10, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan monitoring dan pengecekan fisik sistem keamanan guna menindaklanjuti hasil asesmen yang dilakukan di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Kepala Subdirektorat Pengamanan Objek Vital dan Transportasi BNPT, Sigit Karyadi menjelaskan, kehadiran BNPT dalam melakukan monitoring dan pengecekan fisik secara langsung terhadap kesesuaian standar minimum pengamanan merupakan tindak lanjut asesmen yang pernah dilakukan di Bandara Ngurah Rai Bali. Pengamanan objek vital dan transportasi harus sesuai dengan standar minimum pengamanan yang diatur dalam Pedoman Perlindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, Sigit berharap penyelenggaraan WWF ke-10 dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan tertib. Lebih lanjut, Direktur Pencegahan BNPT Irfan Idris dalam acara asesmen dan sosialisasi Pedoman Perlindungan Sarana Prasarana Objek Vital Strategis mengatakan, BNPT akan terus bersinergi dengan TNI Polri, BSSN, dan beberapa kementerian terkait dalam mensukseskan kegiatan International World Water Forum ke-10 mendatang. BNPT pada tahun ini sudah dilibatkan oleh jajaran Kementerian Polkam beserta kementerian lembaga lainnya. Di dalam setiap event internasional kita melakukan assessment dan sosialisasi perban 3, terutama pada objek-objek vital nasional ya dan pengamanan lingkungan. Pemirsa, Kementerian Sekretariat Negara menerima 51 unit mobil listrik dari BMW Indonesia guna mendukung kelancaran World Water Forum ke-10. Keterlibatan BMW Indonesia dalam event internasional kali ini merupakan dukungan keempat kalinya. Kementerian Sekretariat Negara menerima 51 unit mobil listrik dari BMW Indonesia guna mendukung kelancaran World Water Forum ke-10. BMW Indonesia memberikan sedan mewah tanpa emisi berupa 15 unit BMW i7 dan 36 unit BMW i5. Peranan BMW pada World Water Forum pada 18 hingga 25 Mei mendatang merupakan dukungan yang keempat kalinya setelah aktif terlibat pada KTT ASEAN, KTT ASEAN Plus, dan KTT AIS di tahun 2023. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setia Utama bersama Presiden Direktur BMW Group Indonesia Rames Divianathan melakukan serah terima 51 unit sedan listrik premium BMW. Mobil tersebut akan digunakan para pemimpin negara dan VIP peserta World Water Forum ke-10 di Bali. Kita bisa bersama-sama lagi di tempat yang indah ini untuk melakukan handover 51 unit BMW yang akan digunakan untuk mensupport kegiatan KTT World Water Forum ke-10. BMW i7 dan i5 merupakan pilihan yang tepat untuk memberikan kenyamanan, keamanan, serta pengalaman berkendara ramah lingkungan. Direktur Sales BMW Group Indonesia Arifin Makaminan berharap dengan dukungan mobilitas dari BMW dapat membantu kelancaran acara internasional tersebut hingga selesai dan kolaborasi dengan Kemensetnek dapat terus terjalin dengan baik. BMW Indonesia merasa sangat bangga dan bersyukur terpilih menjadi kendaraan resmi untuk KTT World Water Forum 2024. Informasi lainnya pemirsa, guna mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta penerima dana CSR harus tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut perlu diwujudkan untuk memperkuat sumber daya pembangunan desa yang berkelanjutan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta penerima dana Corporate Social Responsibility atau CSR harus tepat sasaran
guna mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Dalam sambutannya pada acara CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Award 2024, Wapres mengatakan, pembangunan desa menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Dengan melibatkan BUMDes dan BUMDesma yang ada di seluruh Indonesia, Wapres pun berharap dapat terus memaksimalkan potensi yang ada di daerah, baik itu potensi sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya untuk menciptakan bisnis usaha yang optimal dengan menciptakan lapangan kerja yang berkesinambungan. Selain itu, Wapres Amin juga turut mengapresiasi seluruh lintas sektor, utamanya kepada badan usaha milik negara, perusahaan swasta, badan usaha milik desa, dan aktor penggerak lokal lainnya yang terus berkomitmen dalam program CSR-nya serta turut membantu pemerintah dalam mencapai target pembangunan. Saya mengapresiasi BUMN dan perusahaan swasta, BUMDes, dan aktor penggerak lokal lainnya yang terus berkomitmen dalam program CSR-nya serta turut membantu pemerintah dalam mencapai target pembangunan. Kedua, saya berharap target penerima CSR harus benar-benar diperhatikan agar tepat dan bermanfaat bagi masyarakat pedesaan serta guna mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan semua rumah potong hewan harus memiliki sertifikat halal per Oktober 2024. Sertifikasi halal tersebut bertujuan untuk memastikan keamanan dan kebersihan hewan potong bagi para konsumen. Pemerintah terus berupaya meningkatkan dan mengutamakan hak-hak perlindungan konsumen, salah satunya dengan meminta seluruh hewan potong harus mempunyai sertifikat halal pada Oktober 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan sertifikasi halal ini sangat penting dalam memastikan kebersihan dan kehalalan produk daging yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sertifikasi halal tidak hanya berlaku bagi rumah potong hewan berskala besar saja, namun juga berlaku bagi rumah potong hewan berskala kecil. Kewajiban sertifikasi halal ini sudah tidak bisa ditawar, sehingga Mendak berharap semua pihak untuk mengikuti ketentuan yang ada. Adapun ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban bersertifikat halal tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Pada tahap pertama, kewajiban sertifikat halal ini akan menyasar pada 3 kelompok, diantaranya produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, serta produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Jadi saya mengajak semua teman-teman yang usaha di bidang ternak ayam untuk melakukan pemotong ayamnya secara sempurna, halal, sehat, bersih. Sehat itu artinya bersih, sehat, ya. Agar sekali lagi konsumen bisa mendapat ayam yang higienis. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.